Izin Bu, baik di sini saya akan menjelaskan cara kerja generator. Generator merupakan alat yang digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Di video ini saya akan menggambarkan bagaimana proses pembangkitan listrik pada generator melalui media animasi supaya lebih mudah dipahami. Jadi, pastikan tonton sampai tuntas. Konsep pembangkitan energi listrik pada generator itu memanfaatkan gaya elektromagnetik. Dasarnya berasal dari hukum Faraday yang menjelaskan ketika medan magnet berinteraksi dengan kumparan maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Gampangnya, ketika sebuah magnet bergerak di dekat kabel tembaga, maka itu akan memunculkan aliran listrik. Oleh sebab itu, pada generator itu terdapat dua komponen yakni stator dan rotor. Stator adalah komponen yang statis, bentuknya seperti kumparan tembaga, sementara rotor adalah komponen yang rotate atau berputar. Pada rotor akan dipasangkan beberapa magnet. Magnet itu menghasilkan gaya tarik yang disebut sebagai medan magnet. Ketika magnet diputar di dekat kumparan tembaga secara terus-menerus, itu akan menghasilkan aliran listrik. Jadi konsepnya itu sederhana. Ini hanya medan magnet yang bergerak di dekat kumparan itu saja. Namun, apakah listrik yang dihasilkan dayanya cukup memadai? Apakah sanggup untuk memenuhi kebutuhan listrik kita? Nah, untuk menghasilkan energi listrik yang memadai perlu dilakukan beberapa rekayasa. Contohnya, untuk memperbesar daya listrik yang dapat tercipta bisa dilakukan dengan memperbanyak magnet dan kumparan statornya, tapi itu membuat bentuk generator menjadi cukup besar dan itu membuat beban putarnya lebih berat sehingga efisiensi kerja generator juga rendah. Lalu apa solusi agar bentuk generator tetap ringkas dan daya yang dihasilkan besar? Kita bisa memperbesar medan magnetnya tanpa memperbesar ukurannya. Ini dapat dilakukan dengan mengganti magnet pada rotor menggunakan kumparan. Jadi, medan magnet itu selain dapat diperoleh dari magnet permanen, juga dapat diciptakan menggunakan lilitan tembaga. Juga lilitan tembaga yang dialiri arus listrik akan menimbulkan kemagnetan, dan itu yang dipakai pada generator skala besar. Jadi pada generator itu ada dua kumparan, kumparan stator dan kumparan rotor. Kumparan stator itu menjadi tempat perpotongan medan magnet. Nah, stator ini terdiri dari banyak kumparan yang dipasangkan pada stator winding. Lalu semua kumparan stator akan disatukan menjadi dua terminal sebagai outputnya, sementara kumparan rotor berfungsi untuk menyediakan medan magnetnya. Nah, karena itu bukan magnet permanen, maka untuk membangkitkan medan magnet perlu dialiri arus DC. Semakin besar arus yang dialirkan, semakin besar pula medan magnet yang dapat terbentuk. Ini namanya excitation system atau sistem yang menyediakan arus awal sebagai pembangkit medan magnet. Rotor sistem ekstasi sendiri ada dua tipe, yakni tipe eksternal dan surge generated. Pada tipe eksternal, arus listrik diperoleh dari sumber eksternal, contohnya dari baterai. Tipe ini bisa kita temui pada dinamo alternatif pada mobil, sementara tipe self generated menggunakan komponen yang namanya PMG atau permanent magnet generator. Ini adalah semacam generator yang punya ukuran lebih kecil, namun ini menggunakan magnet permanen sebagai starternya. PMG ini
diletakkan pada poros yang sama dengan generator utama. Jadi ketika rotor utama berputar, rotor pada generator dan PMG akan berputar. Keduanya adalah tipe yang banyak digunakan pada generator set atau generator skala besar. Lalu bagaimana cara kerjanya? Prinsip kerjanya hampir sama seperti generator pada umumnya. Jadi dua komponen yakni rotor dan stator menyediakan medan magnet. Dalam hal ini menggunakan magnet permanen, sementara rotor adalah kumparan untuk tempat potongan medan magnet. Nah, rotor pada PMG punya fase, outputnya ada 3 dan arus yang dihasilkan itu arus AC. Sementara untuk pembangkitan medan magnet rotor utama perlu arus DC. Oleh sebab itu ada komponen lain adalah dioda receiver. Dioda komponen dapat menyerahkan arus listrik. Jadi output dari receiver atau arus DC disalurkan ke receiver. Pergerakan induksi listriknya juga bolak-balik akan menghasilkan listrik AC yang kemudian ini akan dialirkan menuju voltage regulator untuk kebutuhan. Untuk sumber putaran rotor ada macam-macam, ada beberapa kincir angin untuk menghasilkan energi putar. Itulah animasi bagaimana cara kerja generator listrik. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih Bu. Izin Bu, terima kasih.